Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 3, makanan sehat. Subtema 1, pembelajaran 1. Silakan disimak ya. Nah, ini bukunya tema 3, makanan sehat, buku tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi 2017, buku siswa SD kelas 5. Di buku ini kita masih belajar bersama Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Buka buku tema 3 kelas 5 halaman 1, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Lanjut buka halaman 2, pembelajaran 1, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Nah, ini ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada wortel, tomat, brokoli, pisang, nanas, dan lainnya. Bawahnya sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Alternatif jawabannya adalah contoh makanan sehat: nasi merah, roti, gandum, ikan, daging, susu, kacang-kacangan, tempe, tahu, brokoli, jagung, pepaya, semangka, jeruk, alpukat, dan lainnya. Bawahnya, apakah kriteria dari makanan yang sehat? Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, kalsium, dan fosfor. Lanjut halaman 3. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama. Nah, ini ada dialog antara Dayu, Edo, dan Siti. Nah, dialog tersebut bisa kalian baca ya, sampai yang bawah, ayo mengamati. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Lanjut halaman 4. Nah, ini ada iklan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Terus ada juga yang nomor 2 nih, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Selanjutnya gambar yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan di atas dengan seksama. Tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Aku menemukanmu. Nomor 1, gambarnya dan tulisan yang kulihat adalah, ini alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Gambar yang pertama, tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi, solusi hidup sehat dan awet muda. Sedangkan untuk gambar yang kedua, tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Untuk gambar yang ketiga, tulisan yang kulihat yaitu cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Lanjut halaman 5. Ayo berdiskusi berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas. Diskusikan dengan teman sebangkumu tentang beberapa hal berikut: kata-kata kunci dari iklan tersebut, ciri-ciri dari sebuah kata kunci, alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut, yaitu kata kuncinya adalah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu kata atau dua kata, mengandung kata yang unik dan mewakili sebagian besar topik iklan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan yaitu yang pertama, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak. Yang ketiga, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan karena kata tersebut mewakili sebagian besar topik iklan.
Bawahnya, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu tentang kata kunci. Kata kunci adalah alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Kata kunci adalah satu atau dua kata yang dapat mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik. Selanjutnya, pilihlah pasangan temanmu yang lain dan bandingkan hasil diskusi kamu dengan pasanganmu tersebut. Lanjut halaman 6. Ayo mengamati. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi? Bagaimana aku mencernanya? Tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Apakah organ pencernaan hewan dan manusia sama? Apakah usus yang dimiliki hewan sama dengan usus manusia? Apakah proses mengeluarkan sisa makanan hewan sama dengan proses pada manusia? Apakah fungsi gigi hewan sama dengan fungsi gigi pada manusia? Mengapa hewan mamalia memamah makanannya 2 kali? Nah, selanjutnya bisa kalian baca bawahnya ini, yaitu bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Simak penjelasan berikut ini. Dan kalian juga bisa baca di halaman 7 mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia, dan ada keterangannya tentang lambung sapi. Lanjut halaman 8, ini adalah berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Ada rumen atau perut besar, ada retikulum atau perut jala, omasum perut kitab, abomasum itu perut masam. Lanjut bawahnya, ayo berdiskusi. Tuliskan kosakata baru yang kamu temukan dalam bacaan di atas. Selanjutnya, diskusikan dengan guru dan temanmu tentang arti dari kosakata tersebut. Kosakata baru yang aku temukan adalah ada ruminansia, hewan pemamah biak, ada kompleks, mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan. Mikrob itu artinya organisme yang sangat kecil ukurannya. Fermentasi, penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi atau peragian. Anaerob, organisme yang dapat hidup secara baik tanpa oksigen, dan absorpsi yaitu penyerapan. Lanjut halaman 9. Ayo berlatih. Diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut, yaitu rumput dikunyah di mulut, kemudian esofagus, terus rumen atau perut besar, proses yang terjadi. Alternatif jawabannya seperti ini ya. Lanjut halaman 10. Ayo berkreasi. Nah, setelah melengkapi diagram di depan, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Gambarlah hewan sapi seperti di bawah ini pada kertas gambar ukuran A3. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut: memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi, memberi tanda panah atau gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kelompokmu pada bagian kiri bawah kertas gambar. Nah, alternatif jawabannya seperti ini ya. Lanjut halaman 11. Ayo renungkan, menurutmu mengapa kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan? Apakah akan berguna bagimu? Jelaskan kegiatan apa yang paling menarik kamu lakukan hari ini di sekolah. Apa yang membuatmu menarik? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya.
Jawabannya, kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan karena dengan mempelajari tentang organ pencernaan hewan, kita mengetahui bagaimana hewan dapat menghasilkan daging dan susu yang sangat berguna bagi kesehatan kita. Kegiatan apa yang paling menarik kamu lakukan hari ini di sekolah? Apa yang membuatnya menarik? Jawabannya, kegiatan yang menarik pada pembelajaran kali ini adalah bagaimana cara sapi mencerna makanan. Hal ini menarik karena cara mencerna hewan sapi berbeda dengan hewan lainnya. Bawahnya, kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tuamu, carilah informasi tentang organ pencernaan hewan selain sapi. Apakah menurutmu organ pencernaan sapi akan berbeda dengan organ pencernaan burung? Tuliskan dan gambarkan informasi yang kamu peroleh dalam buku latihanmu. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.